Oke, perkenalkan saya Andi Purba dan di kesempatan ini saya akan menjelaskan sequence diagram biometrik yang sudah ditugaskan di FL 3 Cyber Security. Nah, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya jelaskan langsung melalui gambar screenshot yang sempat saya ambil karena berhubung Star UML saya itu ya lisensinya kadaluarsa, jadi tidak bisa mengakses Star UML di hari saya ingin menjelaskan diagram saya langsung di sana. Jadi saya jelaskan secara screenshot aja. Nah, di sini saya ambil contoh aja ya. Ini biasanya proses biometrik ini terjadi di ponsel ya. Makanya sini menggunakan sistem operasi ponsel dan ada sensor sidik jari dan ada aplikasinya nanti. Anggap saja nanti aplikasi sederhana seperti M-Banking, seperti itu. Nah, dimulai dulu dari alur registrasi, di mana pengguna secara sadar nanti di sini ya di awal ya, secara sadar akan masuk ke pengaturan sistem operasi ponsel. Sistem operasi ponsel yang mana dia akan memulai yang namanya pendaftaran, memulai pendaftaran sidik jari, saya tulis di sini. Lalu OS kemudian akan mengaktifkan sensor sidik jari ya, yang mana pengguna lalu langsung diminta untuk melakukan atau menempelkan jari secara berulang kali. Di sini saya langsung sebut aja menempel jari berulang kali langsung ke sidik jarinya atau sensor sidik jarinya. Itu di proses yang langkah pertama dan yang kedua. Dan kenapa saya buat berulang kali? Karena tentu saja kita tahu sensor tidak hanya akan mengambil satu gambar di sini nanti, tapi dia akan mengambil beberapa bagian dari sudut jari-jari yang berbeda untuk membangun model data yang lebih komprehensif. Lalu pada saat sudah selesai di tahap yang kedua, langkah yang kedua, dia akan lanjut ke langkah ketiga dan keempat, yang mana di proses langkah 3 dan 4, dimulai dari langkah 3, data pindaian yang sudah dilakukan tadi sensor sidik jari itu masih disebut sebagai data pindaian mentah ya dari sensor, yang mana itu akan langsung dikirim ke sistem operasinya nih, ke kiri. Sistem operasi yang mana sistem ini juga tidak menyimpan yang namanya gambar ya, tidak menyimpan gambar sidik jari langsung. Itu tidak akan aman tentu saja. Tapi sebaliknya, OS ketika memang sudah dikirim ya datanya tadi, dia tidak akan menyimpan yang gambarnya doang, tapi OS itu secara langsung akan mengekstrak fitur-fitur unik seperti pola lingkaran, lalu pola cabang, lalu dan ujung penggunaan, lalu diapain? Dia akan mengubahnya, makanya sini ada prosesnya lagi ya, dia proses mengubah langsung ke sistem operasi itu, dia akan mengubahnya menjadi semacam template, mengubahnya menjadi template yang dinamis, matematis maksudnya, yang tentu saja terinskripsi. Nah, inilah yang disebut dengan membuat dan menyimpan template. Nah, template ini kemudian disimpan di area perangkat keras yang sangat aman di dalam ponsel. Yang mana ini sering disebut sebagai secure enclave atau trusted execution environment yang terisolasi dari seluruh bagian sistem lainnya. Lalu pada saat sudah selesai di langkah 3 dan 4, dia akan lanjut ke langkah 5, yang mana langkah 5 ini ya langsung aja. Langkah 5 adalah sebuah template. Setelah template aman tersimpan, OS akan memberikan notifikasi nih kepada pengguna bahwa pendaftaran sudah berhasil dilakukan. Pendaftaran sidik jari sudah berhasil dilakukan. Dan di mana sekarang identitas biometrik sudah siap untuk digunakan. Lalu pada proses alur verifikasi nih, di alur verifikasi di sini ya, kita mulai dari langkah 6 ya, langkah 6 dan 7. Pengguna akan langsung, ini masih pengguna akan langsung membuka aplikasi, ke aplikasi langsung, anggap saja aplikasi M-Banking, misalnya M-Banking, dan dia akan memilih login dengan sidik jari. Di sini aplikasi tidak meminta akses ke sensor secara langsung ya. Sebaliknya, ia mengirimkan permintaan standar ke sistem operasi, sebuah yang namanya jadi dia aplikasi tidak meminta akses sensor ke sensor langsung, sebaliknya ia mengirimkan permintaan standar, yaitu sebuah panggilan API yang intinya berbunyi tolong verifikasi pengguna untuk saya, biasanya seperti itu.
Lalu lanjut nanti di langkah yang ke-8, langkah 8 ya setelah minta verifikasi biometrik, langkah 8 sampai 10 dia akan melakukan proses yang mana ponsel atau OS ponsel itu akan mengambil alih sepenuhnya. OS ponsel akan mengambil sepenuhnya, ia akan menampilkan antarmuka atau prompt sidik jari yang kita bisa lihat nanti di layar. Ini sebagai responnya nanti. Lalu ketika sudah dikirimkan tampilan promptnya, si pengguna akan melihat, lalu yang dilakukan si pengguna adalah melakukan yang namanya penempelan sidik jari. Nah, sensor kemudian akan mengirimkan pindaian, ya data pindaian dari tangkapan yang dilakukan di prompt sidik jari tersebut. Nah, lalu saat pengguna menempelkan jari, sensor mengirimkan pindaian ke OS, baru ke OS yang seperti ini ya. Dia mengirimkan, lalu apa yang dilakukan? Nah, dia akan membandingkan pindaian dengan template. Nah, pindaian dengan template seperti apa? Dia akan kemudian melakukan perbandingan matematis antara pindaian baru ini dengan template yang sudah tersimpan di secure enclave yang tadi, yang tersimpan di registrasi. Lalu, setelah sudah selesai di sini membandingkan, dia akan lanjut nih ke bagian verifikasi. Nah, di verifikasi di langkah yang ke-11 dan ke-12, ini adalah puncak dari proses keamanan. OS di ponsel itu tidak pernah membagikan data sidik jari apapun kepada aplikasi. Ia hanya mengirimkan jawaban antara ya atau tidak. Hanya itu yang dikirim dari hasil verifikasi di sini. Dan sebuah token keberhasilan atau kegagalan. Jika verifikasi berhasil di aplikasi verifikasi berhasil di sini ya, dan di sini berarti berhasil ya konteksnya ya. Maka aplikasi akan mengirimkan sinyal atau mereply pesan bahwa si pengguna sudah berhasil login. Tapi jika gagal di versi verifikasi, aplikasi akan mengirimkan respon tampilan error, pesan error. Ya, seperti itu untuk proses diagram yang biometrik. Nah, demikian untuk penjelasan alur sequence diagram dari biometrik. Terima kasih.